Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wa as'ada wa ashqa wa adalla bihikmatihi wa hada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala man ihtada. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qonati Mahadil Wataniyah Al-Islamiyah fi Kebumen. Selamat datang dan selamat bergabung di channel MBI Karangduwur. Wa amamakum hada Ustadz Sigit, bersama kalian Ustadz Sigit. Fa hayya nata'allam al-lughatal arabiyyah. Yuk kita belajar bahasa Arab. Fi halqatin sabiqah atau fi halqatin madiyah qad tarahtu lakum su'alan. Di pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan sebuah pertanyaan. Wa ashkurul al-ikhwah alladzina hawalu an yujibu hadha su'al. Dan saya berterima kasih kepada para ikhwan, para teman-teman yang sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa hadzal yaum insyaallah sa'utikum al-jawab. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini akan saya berikan jawabannya. As-su'alu huwa, pertanyaannya kemarin adalah man ana mawjudun fi sobah wa kadzalika mawjudun fi nahar walakinni ghairu mawjudun fil lail. Man ana? Wal jawab huwa harful alif. Dan jawabannya adalah huruf alif. Jadi sesuatu yang ada di kata sobah dan di kata nahar tapi tidak ada di kata lail, yaitu huruf alif. Baik, hada soal wal jawab alladzi tarahtu lakum fi halqatin sabiqah. Wa qabla an nastamir fi hadhil halqah, sebelum kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, indi qissatun qasiratun wa jamilatun. Saya ada sebuah kisah yang menarik yang tentunya bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita pahami dari segi lughahnya dan dari segi hikmahnya. Fi yaumin minal ayyam jaa ahadus sa'ilina ila ahadil aghniya. Di suatu hari ada seorang peminta-minta yang mendatangi salah satu orang-orang kaya. Wa taraqa sa'ilu albab. Kemudian peminta-minta tersebut mengetuk pintu rumah orang kaya tersebut. Falamma fatahal albaba, setelah orang kaya tersebut membuka pintu, qala sa'ilu, berkatalah peminta tersebut, ana dhaifullah fa'atini min malillahi alladhi indaka. Saya adalah tamu Allah, maka berilah saya harta yang Allah titipkan kepadamu. Faqala al-ghani, maka orang kaya itu berkata, ittabi'ni au imshi mangi. Orang kaya itu berkata, ikuti saya. Fasara al-ghaniyu bil asail, maka orang yang kaya itu membawa orang yang meminta-minta tersebut hatta wasala ila masjidin kabir, sehingga keduanya sampai di sebuah masjid yang besar. Faqala lahu, maka orang kaya itu berkata kepadanya, qulta anifan annaka dhaifullah. Tadi engkau mengatakan bahwa engkau adalah tamu Allah. Wa hadza baitullah, dan ini adalah rumah Allah. Fas'alhu min syi'ta, maka mintalah kepada dia apa yang kamu kehendaki. Intaha, selesai. La'alakum nastafid min hadhil kisah. Mudah-mudahan antum bisa mengambil ibrah dari kisah ini dari segi bahasa tentunya, agar antum biasa mendengarkan percakapan ataupun bahasa Arab. Taib. Nabda fi hadhil halqah, kita akan mulai pertemuan pada kali ini. Qala al-ikhwah, berkata sebagian teman-teman yang merasa bahwa bahasa Arab itu susah, annal lughatal arabiyyah allati saubat alaihim wa al-jawab. Ketika memulai percakapan dengan bahasa Arab, yang paling susah bagi teman-teman itu biasanya pada saat menjawab pertanyaan. Li'annahu qila as-su'al sahlun walakinnal jawab sha'bun. Ketika kita memulai dengan pertanyaan itu mudah, tapi ketika mau menjawab itu susah. Contoh misalkan kita dengan mudah mengatakan atau bertanya kepada teman kita, madza taf'al, apa yang sedang kamu kerjakan? Dengan mudah kita akan bertanya seperti itu. Tetapi
Banyak dari teman-teman kita yang ketika ditanya yufakiru katsiran, berpikirnya lama, apa ya? Bahasa Arabnya apa ya? Hada laisa khotoan wa kadzalika laisa sahihan. Ini tentunya tidak dikatakan benar dan tidak dikatakan salah. Artinya sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man awwada syai'an ta'awwada. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa. Karena kita tidak terbiasa berbicara dengan bahasa Arab, sehingga susah bagi kita untuk menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab. Walidzalika labudda an nu'awwid minal an. Maka mulai sekarang mulailah kita untuk membiasakan diri bil lughatil arabiyyah, untuk berbicara bahasa Arab hatta nata'awwad, sehingga kita terbiasa. Walidzalika nabda al-kalam minal an. Marilah kita mulai berbicara dengan bahasa Arab dari sekarang. Wa nata'allam awalan kaifa nabda al-kalam bil istifham. Kita akan belajar memulai percakapan dengan bertanya terlebih dahulu. Nah, kita kenali apa saja yang bisa kita pakai untuk bertanya dalam bahasa Arab, atau yang bisa kita kenal dengan istilah adawatul istifham. Adawatul istifham, alat-alat atau kata-kata yang bisa kita gunakan untuk bertanya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu ada kata tanya, maka dalam bahasa Arab ada kata man, yaitu siapa. Ini untuk menanyakan seseorang. Kemudian ada kata atau istifham ma, yaitu apa. Kemudian ada kata kaifa, yang artinya bagaimana. Kemudian ada adawatul istifham mata, yaitu kapan. Kemudian ada kata istifham aina, di mana. Dan yang terakhir yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu kam, berapa. Ini adalah lafal-lafal istifham yang bisa kita pakai untuk mulai berbicara bahasa Arab dengan memulai pertanyaan. Karena biasanya ketika kita memulai hiwar itu ya dengan pertanyaan. Kita hafalkan, kemudian kita praktekkan satu persatu. Man itu untuk menanyakan orang. Misalkan kita bertanya man anta, man anti, man antum, ya siapa kamu. Atau menanyakan orang yang berada di suatu tempat. Man fil bait, siapakah orang yang sedang berada di rumah. Man fil fasl, siapakah orang yang berada di kelas. Man fil madrasah, man fil idarah, siapakah yang berada di kantor. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Man yudarrisuka, siapakah yang mengajarimu. Man yu'allimuka, siapakah yang membimbingmu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ma, atau ada yang pakai madza. Jadi kadang pakai ma atau madza, yaitu apa. Ma hadza, ma hadhihi, apa ini. Ma tilka, apa itu. Atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kata kerja. Misalkan madza taktub, apa yang sedang engkau tulis. Madza taqra, apa yang sedang kau baca. Madza ta'kul, apa yang sedang kau makan. Madza taf'al, apa yang sedang kau kerjakan. Wa ghairu dzalika. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifa. Kaifa itu artinya adalah bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Masalan, contohnya adalah kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Atau menanyakan suatu hal, misalkan kaifa dirasatuka, bagaimana pembelajaranmu fil fasal, di kelas. Kaifa safaruka ila syatihil bahri, bagaimana pengalaman rekreasimu ke pantai. Kemudian misalkan juga kaifa tadhhab ila al madrasah,
Kaifa tadhhab ilal idarah? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah, bagaimana kamu berangkat ke kantor ya. Dhahabtu ilal madrasah bisayyarah. Masalan ya, saya berangkat ke sekolah menaiki mobil. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mata. Mata artinya adalah kapan, untuk menanyakan waktu. Masalan, hunaka man yaqul aw man yas'al mata tusafir? Kapan kamu akan bepergian? Mata tadhhab ila syatil bahri? Kapan kamu akan pergi ke pantai? Mata tanamu fil lail? Kapan kamu tidur di waktu malam? Mata tadrusu fil madrasah? Kapan kamu belajar di sekolahan? Mata tatazawwaj? Kapan kamu akan nikah? Ini pertanyaan yang biasa digunakan menggunakan mata. Mata tatazawwaj? Kapan kamu akan menikah? Satazawwaj ba'da sanah, saya akan menikah setelah 1 tahun. Kemudian aina. Aina adalah menanyakan tempat, di mana. Masalan, aina baituka? Di mana rumahmu? Baiti fi Kabumen, baiti fi Bandung, baiti fi Jakarta, baiti fi Bogor, wa ghairu dzalika. Aw masalan naqulu aina akhuka? Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Ini kadang-kadang pertanyaannya aina taskun atau aina baituka? Di mana kamu tinggal atau di mana rumahmu? Aw aina tadrus? Di mana kamu sekolah? Hadza soal aina. Wa akhir huwa kam, yang artinya berapa. Masalan, Kamis sangatul an, jam berapa sekarang? As-sangatul an as-saminah sobahan, sekarang jam 8 pagi. Kamis sangatul an as-sangatul an at-tasi'ah lailan, sekarang jam 9 malam. Au naqulu kadzalika bi kalimah kam? Kam adadut tulab fi faslika? Berapa jumlah siswa di kelasmu? Kam darajatuka fil imtihan? Berapa nilai ujianmu? Au kam waladan laka? Berapa jumlah anakmu? Au kam qalaman ishtaraita? Berapa jumlah pulpen yang kamu beli? Hadhihi hiya adawatul istifham. Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memulai pertanyaan ketika memulai berbicara dengan bahasa Arab. Dan antum hafid tahfadu hadhil adawat summa tutabbiqha fi al-yaumiyah. Hafalkan, kemudian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan man untuk menanyakan seseorang, mada untuk menanyakan barang, kaifa untuk menanyakan keadaan, mata untuk menanyakan waktu, aina untuk menanyakan tempat, dan kam untuk menanyakan jumlah. Hadhihi hiya adawatul istifham, rubbama antum tastati'una an tahfadu hadhil kalimat. Ini pelajaran kita hari ini, yaitu menghafalkan adawatul istifham, kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari kita bersama teman kita, bersama orang-orang yang sama-sama belajar bahasa Arab. Kemudian ada beberapa kesalahan yang sering kali dilakukan oleh para pemula ketika belajar menggunakan kalimat istifham, yaitu pada kata man. Karena man itu diartikan siapa, kadang dalam bahasa Indonesia itu siapa itu pun pakai man. Misalkan ketika bertanya siapa namamu, maka banyak para pemula yang mengucapkan man ismuka. Man ismuka. Hada khotok. Karena ini adalah kalimat Indonesia yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab tapi tidak memperhatikan makna yang seharusnya.
Jadi man itu betul untuk menanyakan siapa, tapi kalau untuk menanyakan siapa namamu, ya nama itu bukan seseorang, sehingga yang tepat adalah masmuka, bukan man ismuka. Nah, ini banyak sekali para pemula bahkan yang mengaku pernah belajar bahasa Arab, kemudian bikin tutorial belajar bahasa Arab, itu menyebutkan man ismuka. Nah, ini khotok kabir, kesalahan besar ya, bahwa man ismuka ini adalah bahasa Indonesia yang dipaksakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka antum jangan ikut-ikutan ya. Untuk menanyakan nama adalah ma, pakai ma, mas muka, bukan man ismuka. Kemudian juga kalimat kaifa. Ini yang seringkali dilakukan kesalahan padanya. Kaifa itu adalah menanyakan bagaimana. Sehingga ketika dalam bahasa Indonesia ada pernyataan begini, bagaimana pendapatmu? Sehingga dia mengatakan kaifa ra'yuka, bagaimana pendapatmu? Nah, ini juga khotok kabir, ini kesalahan yang besar. Seharusnya ketika untuk menanyakan pendapat adalah ma ra'yuka, bukan kaifa ra'yuka, apa pendapatmu. Walaupun di sini apa, tapi diterjemahkannya kita mengikuti kebiasaan Indonesia, itu bagaimana pendapatmu, walaupun pakai ma. Nah, kalau kaifa ra'yuka itu adalah pemaksaan. Kemudian ada satu lagi, yaitu kata aina. Aina itu untuk menanyakan mana ya, mana atau di mana. Sehingga ketika ada pernyataan dalam Indonesia, mana yang kamu pilih, jeruk atau apel, sehingga pertanyaannya aina takhtar, aina takhtar, mana yang kamu pilih. Nah, ini juga salah. At-tufahah awil burtukol, apel atau jeruk ya, ini pertanyaan yang salah. Yang seharusnya yang benar adalah ayyuhuma ya. Ayyuhuma, ayyuhuma takhtar, manakah yang kamu pilih? At-tufahah awil burtukol, apel atau jeruk. Dan kalimat aina takhtar hada khotok. Nah, ini diantara kesalahan-kesalahan kita dalam berbicara menggunakan bahasa Arab atau menggunakan kalimat aina, kaifa, waman. Sehingga perlu kita dalam kondisi mungkin pembelajaran tidak mengapa, tapi paling tidak kita juga perlu tahu itu kesalahan yang tidak dipakai oleh orang-orang Arab, karena bahasa Arab dari mereka, maka kita harus mengikuti aturan mereka. Hadam ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Qabla an akhtatim, sebelum saya tutup, seperti biasa, ana indi soal, saya punya pertanyaan yang arju an tujibu hada soal fi sundukit ta'liqat. Saya ingin antum menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Wa soalu huwa man huwa yastati an yajri walakin la yastati an yamshi. Maratan ukhra, man huwa yastati an yajri walakin la yastati an yamshi. Man huwa. Wa fanarju ijabatakum fi sundukit ta'liqat, wa naktafi bihadzal qadar, wa insyaallah sanaltaqi fi liqa'in qadim insyaallah taala. Fa nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.